ada banyak nama ya kalau kita lihat dari komposisi calon menteri yang dipanggil ini dari kabinet Jokowi Ma'ruf Amin sebelumnya yang disinyalir akan bergabung kembali dalam kabinet Prabowo Gibran begitu. Apakah ini artinya sebenarnya Mas? Lalu apakah memang kabinet Jokowi Ma'ruf ini dinilai cukup berhasil sehingga nama-nama itu juga dipanggil kembali ataukah ada skenario lain yang mungkin terbaca di sini oleh Mas Agung? Iya, kalau secara kuantitatif kan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin cukup tinggi ya Mbak ya. Terakhir yang saya expose dari beberapa lembaga survei kredibel di sekitaran 70-75%. Artinya ini pula yang menjadi pertimbangan Pak Prabowo menunjuk kembali beberapa menteri-menterinya Pak Jokowi. Karena mereka punya pengalaman teknokratik yang dibutuhkan oleh bangsa kita untuk bisa keluar dari banyak masalah. Nah, secara kualitatif, pemilihan menteri-menteri ini kembali memang tidak lepas dari pengaruh kuat seorang Joko Widodo ya terhadap Pak Prabowo. Walaupun nanti ujungnya itu berupa pertimbangan saja, karena yang memiliki hak prerogatif adalah Pak Prabowo sendiri. Sehingga ketika nama-nama menteri-menteri Pak Jokowi muncul, ya saya mencatat ada sekitar 17 orang menteri, ya lumayan cukup banyak dari 49 calon menteri yang dipanggil kemarin. Dan beberapa nama memang kita tahu khusus di bidang ekonomi ya itu memang nama-nama yang sudah teruji, Pak Erlangga, Bu Sri Mulyani, ya. Kemudian ada siapa lagi tuh Pak Agus Gumiwang ya. Kemudian ada Pak Bahlil ya di investasi ISDM sorry Pak Rosan gitu. Nah jadi mereka dalam tanda petik memang sukses mengeluarkan bangsa kita dari pandemi dan resesi. Nah ini kan nggak mudah dan Indonesia diapresiasi di situ karena berhasil menyeimbangkan ya bagaimana penanganan pandemi secara keseluruhan dengan stabilitas ekonomi di sisi yang lain dan itu tidak mudah. Nah saya kira dengan ditunjuknya nama-nama tadi kalau memang jadi ya bukan mendahului, saya kira itu hal yang positif untuk dilanjutkan bahkan bisa dibuat lebih baik lagi. Tinggal bagaimana inovasi-inovasi ekonominya, politiknya, supaya apa? Capaian 8% pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi itu bisa terwujud, Mbak Gracia.